Hai guys, ngomong-ngomong ini udah siang banget dan gue baru aja kelar mandi. By the way, ini karena gue lagi nggak kemana-mana, jadi outfit today gue pakai baju tidur aja. Karena gue nggak jadi keluar guys. Tadinya sih mau keluar ya sama temen gue, tapi ternyata temen gue lagi sakit dan jadinya nggak bisa dipaksain, kasihan dong. So ini udah jam 2 kurang dan aku belum sarapan, jadi ayo kita bikin sarapan bareng-bareng. Kayaknya bukan ke sarapan sih, lebih ke lunch. And for information, ini adalah last long weekend karena besok gue harus balik lagi ke versi gue yang seharusnya, yaitu kerja 24/7. Jangan lupa banyak minum karena kita tuh butuh banget yang namanya hidrasi. Pokoknya jangan sampai tubuh kita kekeringan. Jadi ayo temenin gue masak guys. Oke, sembari nunggu nasinya matang, sebenarnya gue tuh ada beberapa hal yang pengen banget gue sampein ke diri gue. Kalau misalnya gue diberikan kesempatan untuk ketemu sama gue versi beberapa tahun yang lalu, gue di umur 20 tahun. Yang pertama, gue akan minta ke diri gue kayak, woi, lo udah diterima di tempat kerja yang lumayan, gajinya UMR, lo harus nabung sekecil apapun. Like 1 bulannya tuh kayak ya lo mampunya seberapa naruhnya, entah 100, 200 atau 300 atau 500, lo harus maksain untuk nabung. Karena untuk apa? Ketika semisalnya emang udah kerjanya terlalu lama, kayak misal 5 tahun, 6 tahun, itu kita akan tetap punya pegangan. Dan harus sadar satu hal, kalau ternyata dunia kerja itu nggak akan bisa menetap secara signifikan kecuali lo memang pengen stuck di satu tempat. Tapi ketika lo pengen berkembang, lo nggak bisa stuck di satu tempat aja. Lo harus explore pengalaman yang jauh lebih luas, lo harus explore keluar tempat, lo harus explore banyak hal, dan lo harus berani ngambil keputusan. Hal yang bikin gue takutin dulu itu adalah mengambil keputusan, karena keputusan itu kan satu langkah awal gimana cara kita menentukan masa depan. Keputusan lo hari ini akan menentukan masa depan lo nanti beberapa tahun kemudian. Ketika lo memutuskan untuk berkembang, lo akan keluar dari zona nyaman, dan di masa depan itu akan terbentuk apapun hasilnya. Sementara ketika lo memilih untuk berada di zona aman, lo akan stuck, nggak akan berpindah, mungkin kayak 0,0001% aja untuk berkembang. So kalau gue diberikan kesempatan untuk bisa ketemu sama diri gue versi umur 20 tahun, gue akan bilang kayak, persiapkan diri lo ketika lo sudah terjun ke dunia kerjaan. Lo nabung semampu lo nabung sebisa lo, dananya lo taruh sampai beberapa tahun ke depan. Agar apa? Ketika lo mengambil sebuah keputusan yang sangat besar, lo nggak usah khawatir dengan hal lain, lo nggak akan takut dengan hal lain. Disitulah lo akan menemukan sebuah ketenangan. Lo expect nggak kalau di tahun 2020 itu ada yang namanya COVID-19, dan disitu banyak banget orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang bahkan masih butuh kerjaan tapi dia kena layoff. Itu kan di luar jangkauan kita banget ya. Tapi ketika kita punya tabungan sekecil apapun, itu bukan masalah besar untuk kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue akan bilang ke diri gue, stop untuk buang-buang waktu, stop untuk main-main. Hidup itu seperti sebuah pertarungan yang memaksa orang untuk terus berkembang ketika lo ingin mengubah mindset lo. Kayak misalnya, lo harus mulai untuk belajar hal baru meskipun lo tuh gak suka hal itu. Lo ngerti gak sih? Kayak misal, lo ikut les bahasa Inggris. At least lo ikut les meskipun lo gak suka bahasa Inggris, tapi itu akan bermanfaat untuk lo di masa depan.
kalau bisa kesampingin hobi gue, karena gue pernah baca satu kalimat tapi gue lupa di buku apa ya. Kurang lebih kalimatnya tuh kayak gini: orang-orang yang boleh punya hobi itu adalah orang-orang yang mapan. Itu bener banget, gue setuju banget sih. Lo tau gak sih, sebuah hobi itu butuh modal. Nih, kayak hobi lo belajar bahasa Inggris, lo butuh dana untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa belajar bahasa Inggris. Hobi lo traveling, lo butuh dana untuk lo bisa traveling. Dulu tuh gue nggak pernah kepikiran sama sekali kayak gini. Gue nggak tahu sejak kapan gue punya pemikiran yang kayak gini, tapi menurut gue ternyata hidup itu memang sangat penting untuk dipikirkan. Penting banget. Tapi lo akan nggak berguna ngomongin hal kayak gini ketika lo bilang ke orang yang hidupnya tuh let it flow. Manusia itu beda-beda ya. Ada yang hidupnya harus terencana, ada yang hidupnya tuh harus terstruktur, ada juga yang let it flow, kayak ya udah jalanin aja hari ini dan besok. Gue adalah tipe orang yang pertama, tapi dulunya gue adalah tipe orang yang kedua. So, untuk kalian semua yang umurnya masih di bawah 20 tahun atau 20 tahun, gak ada salahnya untuk mikirin di masa depannya nanti kalian mau dibawa kemana, kalian mau ngapain, apa yang akan kalian simpan untuk beberapa tahun ke depan. Itu penting banget guys, percaya deh sama gue. Karena kenapa? Gue menyesal sekali, gue baru banget memikirkan hal ini ketika sekarang umur gue udah 24 tahun. Ya udah, namanya juga hidup ya. Mungkin otak guanya juga baru jadi sekarang. So ya, enak-enak nyiapin ya, ada paket dateng. Skip dulu, makanan gue udah mateng. Have a lunch guys. Ini sarapan gue sih sebenarnya, tapi karena udah jam 2:30, jadi anggap aja ini lunch guys. Ini gue makan sederhana aja, ada telur sama apa ini? Daging apa sih, rendang, bukan rendang, tapi lebih kayak di sop gitu loh. Whatever lah, pokoknya ini bisa dimakan. Kalau masak telur, gue tuh suka banget sesuatu yang simpel. Kayak telur didadar, terus ditambahin cabai, itu enak banget guys. Apalagi kalau di nasinya tuh ditambahin kecap. Anak friendly banget sih. Tadi paket apa? Facial wash dari Hada Labo. Gue tuh nggak pernah pakai facial wash dari brand Hada Labo. Katanya dia ini produknya Jepang ya, dan gue belum pernah cobain sama sekali. Ini produk pertama yang gue coba deh. Gue harap sih akan cocok ya di kulit gue yang sensitif. Kalau yang warna putihnya ini tuh Hada Labo dikhususkan untuk yang kulitnya kering, karena kulit gue oily. Gue coba yang varian Ultimate Whitening. Jadi makanannya udah habis, so kita lanjut topik kita hari ini. Selanjutnya, hal yang akan gue omongin, please just focus on yourself. Jangan berharap apapun, bahkan ketika lo tuh nggak punya seseorang untuk bersandar, kayak misalnya orang tua. Ketika mereka nggak mendukung lo, it's okay, lo bisa tetap berjalan kok, selagi lo nggak merugikan mereka. Terus gue juga akan bilang kalau pinter-pinter untuk memilih teman, nggak apa-apa kok, temen nggak harus banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 bisa dihitung jari. At least they are the real friend. Bahkan kalau gue melihat diri gue yang di umur 20 tahun itu masih banyak tapi-tapinya, gue akan gampar dia kayak fuck. Don't be a stupid person, please. Gue tuh kadang pusing banget ya diri gue dari tahun lalu, dan tahun lalu. Kenapa sih lo tuh pelenger banget? Lo tuh nggak bisa apa, kayak hey girl, lo bisa nggak just live your life? Lo jalanin aja hidup lo,
Lu fokus sama diri lu nggak usah pedulikan omongan-omongan orang yang bahkan sama sekali mereka itu nggak akan berpengaruh apa-apa kalau mereka ada ke lu. And that's right. Mungkin lo butuh dukungan from some people, tapi lo nggak bisa maksa orang untuk tetap terus mendukung lo di situasi apapun. Lo cuma punya diri lo cuma punya doa. Jadi kayak, hey nak, just focus on yourself, just believe and trust on your process. If they show you a real them, just believe them. Itu kan di luar kendali juga. And last, lo harus berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung lo. Nah, gue kayak, lo harus berterima kasih ke tante lo, ke nenek lo, ke orang yang benar-benar mendukung lo dari bawah, di titik terendah, benar-benar mereka berdua doang lah yang mendukung lo. Kayak lo nggak boleh menyakiti hati mereka, karena meskipun ya seindependen-independennya manusia, tetap mereka tuh butuh banget yang namanya dukungan. Dan ketika ada orang yang dengan sepenuh hati memberikan dukungan, lo harus bersyukur atas hal itu. And I'm so proud of me karena punya tante, punya nenek yang benar-benar bisa banget lo andalkan. Next, jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah lelah untuk berdoa juga, karena kalau orang tua lo udah nggak mendukung lo, seenggaknya lo punya Tuhan yang bisa dengerin keluh kesah lo semuanya. At least everything yang lo doain pasti didengar kok. Sebenarnya cukup sedih sih, karena gue tuh tumbuh dengan perasaan insecure, gue tumbuh dengan perasaan yang sangat-sangat tidak pede ya. Tapi sekarang gue sadar kalau ya itu sebenarnya hal yang wajar, manusiawi kok. Walaupun sebenarnya nggak baik juga kalau hal itu terjadi berkepanjangan. Oh, satu lagi, this is last but not least, gue akan bilang ke diri gue untuk bermimpi lah setinggi-tingginya. Hidup dengan banyak keterbatasan, ya especially keterbatasan finansial, itu susah sih, susah banget. Apalagi circle relasinya sedikit, yang mana lo harus mati-matian berjuang untuk mengusahakan semua itu benar-benar susah banget. Tapi nggak ada yang bilang kok kalau kita nggak boleh, kita nggak bisa. Tetap aja berjuang. Soal usaha, gasin aja. Soal hasil, gimana nanti. Yang penting udah berusaha, daripada menyesal karena nggak pernah berusaha. So, mungkin itu aja kali ya topik hari ini. Oh ya guys, gue tuh ada semacam rooftop, anjay rooftop gak tuh? Ya pokoknya di atas itu indah banget tahu. Ada gunung, melihat gak? Ayo, gue lihat naik ke atas. Kita naik ke atas, ini tangganya. Nih. Ya, berkabut. I don't know, ini nggak hujan sih, tapi cuacanya kayak mendung kayak gini guys. Ini sebenarnya tempat jemuran, tapi lagi kosong ya, lagi gak ada jemuran. Di sini nongkrong enak banget sih. Nah guys, ini gunung apa ya? Gunung Gelis katanya. Terus geser ke sini Halang. Ini gede banget guys. Dan biasanya gue kalau lagi memikirkan hal yang bener-bener krusial kayak gini, sambil ngeliatin pemandangan yang di belakang ini. Nyatanya nggak ada bangku di sini, jadinya kayak susah. Tapi di sini seru banget sih kalau misal bengong dan ngomongin hal random. Gue bakal kangen tempat ini sih. Ini tuh kalau dilihat secara langsung indah banget karena gunungnya gede. Ya sih gak ada gunung kecil ya. Tuh, ini Gunung Gelis, ini Gunung Halang, tinggi banget. Dan di sana ketutup kabut, itu tuh gunung gede. Nanti deh gue pagi liatin ya. Gue tuh seneng banget nyambil bengong liatin ke sini, mikirin hal-hal random. I don't know, emang otak gue tuh gak bisa banget berhenti berpikir. Kalian tahu gak sih, ada satu hal yang gue pengen banget di hidup ini. Gue pengen banget punya rumah coy. Lihat deh, rumah yang, nah rumah ini nih, nah rumah ini yang oranye. Ini tuh kan rumahnya gede banget, dan gue suka lihat
ada kakek-kakek yang lagi duduk, lagi santai gitu, terus kadang ada nenek-nenek yang lagi santai. Kayak mereka tuh udah apa ya, financial freedom gak sih? Kayak ya ampun, itu impian gue banget. Gue pengen deh kayak di masa tua tuh udah santai, tinggal di rumah, nggak ngontrak, gak harus mikirin bayar kosan. Indah banget ya kalau dipikir-pikir, tapi dijalaninya tuh pasti susah banget. Beruntung banget deh gue punya kosan yang atasnya pemandangan kayak gini. Seru banget. Ini satisfying banget sih kalau lagi sendiri. Segitu aja guys topik hari ini. Ini udah sore. Gue juga bingung mau ngapain karena gue bener-bener di kosan sendiri dan temen gue keluar. Gue juga gak jadi keluar. So mau tidur juga udah sore. Jadi jangan lupa nanti malam kita night routine.